adum dinamakan adum semilu, racun semilu, itu dengan seketika sebentar itu jarum hancur seperti abu rokok. Nah, umpama itu terminum sama manusia ataupun termakan, itu paling-paling reaksinya ya 1 hari 1 malam. Kalau terlambat untuk menolong, ya bisa berbahaya. Itu bisa langsung mati, Pak? Bisa. Berarti yang jenis nomor 2 ini tadi, Pak ya? Yang ditanam itu yang keluar sendiri itu, Pak. Nah, itu bukan. Oh, bukan lain lagi, Pak. Bukan. Nah, itu istilahnya kalau kita masuk ke kampung itu. Oh, berarti dia menetap di satu kampung gitu ya, Pak? Tetap dia satu kampung. Adum tak bertuan. Oh, itu tanpa nama lah ya, Pak. Ya, jadi kalau kita masuk pada satu daerah, kita lihat pertama kita masuk daerah. Kita sudah tahu daerah Tongkal banyak adum, daerah Serampas banyak adum. Jadi di waktu kita masuk ke alam dia, ke alam kampung, kan kampung kan ada perbatasan. Kita harus tahu. Nah, jadi di waktu kita masuk ke kampung, kita lihat dulu alam, lihat dulu tumbuh-tumbuhan. Sedang kita mengetahui di kampung kita tumbuh-tumbuhan kelapa seperti ini, mangga seperti ini. Tapi sudah kita lihat perubahan, mangganya nggak mau berbuah, kelapanya nggak macam itu juga, dan juga ubinya nggak segar. Hati-hati. Berarti itu sudah ada racun yang di kampung. Itulah racun yang ditanam oleh orang zaman-zaman dahulu. Berarti racun itu masih hidup. Itu dari yang dia keluar tiap maghrib seperti kunang-kunang itu. Kunang-kunang itu seperti binatang yang terbang, ada lampu malam-malam. Iya, bercahaya, berkilau. Jadi yang sebenarnya itu racun. Jadi saya artikan kunang-kunang itu sudah racun. Itu sudah racun kalau orang yang mengerti. Tapi kalau seperti Bapak sudah mengerti, itu sudah racun. Berarti adum itu kalau dia keluar, dia menjelmanya seperti kunang-kunang. Nah, itu namanya adum yang ada di satu daerah, suatu kampung. Adum yang sudah ditanam sejak zaman dahulu. Iya. Adum terbang yang Bapak bilang yang paling berbahaya, yang penanganannya harus cepat dilakukan, itu gimana lagi itu, Pak? Sebab yang dikatakan adum terbang, berarti racun itu bisa diterbangi oleh manusia. Jadi manusia itu bersahabat sama setan iblis, dan juga dia melalui kekuatan angin. Apabila dia bersekutu dengan setan iblis, itu angin pasti datang. Nah, jadi semua bahan-bahan yang dinamakan adum, yang dinamakan racun itu disatukan. Setelah disatukan, itu dilepaskan. Nah, jadi arti dilepaskan itu 2 kekuatan. Jadi kekuatan melalui setan tadi, dan kekuatan melalui perdukunan orang ini tadi, kebatinan dia tadi. Nah, itu dilepaskannya. Itu dia pergi. Nah, dia pergi pasti malam. Nah, ini yang terbang yang dibawanya, ini racun semua, adum. Maka dikatakan itu adum terbang bahasa Jambi. Jadi dia menuju ke manusia. Ibarat dia menuju satu rumah yang dicarinya si A. Itu dia masuk, apabila ada minuman, makanan si A terbuka, dia tahu pasti dimakan diminum, dia masuk ke dalam itu. Jadi dia melalui angin. Nah, masuk itu nanti yang dituju tadi itu mau aja dia, mau makan, mau minum. Nah, ataupun dia melalui sedang tidur di waktu dia menghirup udara. Jadi dia tidur, dia menghirup udara. Itu masuk langsung. Begitu dia bangun pagi, itu dia merasakan yang pertama itu dadanya panas. Setelah dia merasakan dadanya panas, itu kerongkongannya gatal. Akhirnya dia mau beludah. Di waktu beludah itu sudah keluar. Apa itu, Pak, yang keluar itu? Darah. Iya. Di waktu keluar itu bisa dia batuk, keluarkan, tempelkan ke dinding, itu berdarah. Itu sebenarnya itu kisah nyata dari Bapak. Keluar darah. Nah, begitu keluar darah, itu kita tunggukan ibarat jam 8 kita kena. Sedangkan kita tadi malam itu udah bagus, sehat. Nah, menjelang jam 2 itu dada sudah terasa panas. Nah, harus dikejar, jangan sampai maghrib.
harus sudah diobat. Jadi kalau sudah sampai maghrib itu gelasan yang keluar. Innalillahi. Darahnya keluar gelas. Darah gelasan. Berarti adum terbang ini adalah adum yang paling proses kematian itu lebih cepat ya Pak? Ya, kalau tidak ditanggapi. Oh langsung, misalnya kalau nggak langsung berobat itu langsung mati ya Pak ya? Ya. Nah itu adum terbang. Dia memang diterbangkan, memang dilepaskan. Nah itu kekuatannya sama dengan kekuatan yang dikatakan cindung tadi. Hampir sama. Yang ini Bapak teruskan sampai pengobatan. Oh, saya pengobatan ya. Jadi mana tahu nanti akan itu yang mendengar kebetulan dia ada kena. Nah, kita kan bisa dia untuk mengobat sendiri. Berarti sudah satu amal kebaikan kita untuk menolong. Oh, jadi Bapak mau ngasih tips nih untuk sahabat-sahabat semua. Jadi mana tahu nanti sahabat kan macam itu, kita tahu, kita kan nggak tahu. Alam kan luas. Mungkin di daerahnya ada juga sejenis. Tapi namanya beda ya. Namanya beda. Itu pasti ada. Nah, mungkin di Jambi aja yang kuat, pasti dari daerah lain pasti ada yang kuat. Pasti lebih kuat lagi kan. Nah, jadi kalau dia terkena macam itu, yang pertama itu dikejar. Itu dia harus minum minyak kelapa dulu 1 sendok. Jadi minyak sayur itu memang betul dibikin dari alami. Jadi diambil kelapa tua, kan itu diparut, kan itu dijadikan minyak. Jadikan minyak ini kan dikuali kan? Dimasak. Setelah itu jadi minyak. Nah cukup 1 sendok. Setelah 1 sendok itu dia harus meminum air kelapa hijau. Jadi air kelapa hijau untuk pertama itu minum langsung air kelapa hijau. Lalu minum yang kedua air kelapa hijau tadi itu dipotong atasnya. Nah diambil itu membang kelapa yang jatuh. Jadi ada bunga kelapa itu dia jatuh yang kecil-kecil seperti ini. Ya. Nah itu diambil 7 butir, masukkan ke dalam itu. Nah cuman seharusnya kan ya ada bacaannya, ada kebatinannya. Nah tapi yang penting keyakinan kalau Allah mau menolong itu apa juga bisa terjadi. Apalagi orang itu benar, dia tidak salah, dibikin orang itu. Ya cukup dia baca bismillah sama selawat dengan keyakinan dia. Nah insya Allah itu bisa sembuh. Bisa penanganan pertama Pak. Penanganan pertama. Nah, jadi dia bisa luntur dia. Sudah itu baru dibersihkan lagi dengan bunga kembang kan sama kan? Nah, yang dari asam belimbing. Kan ada asam belimbing yang dibikin untuk sayur. Ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, yang paling bagus yang kuning. Nah, itu diambil bunganya, ya cukup direndam sama air panas. Jadi dia setelah dingin diminum. Insya Allah itu luntur dia. Oh, yang Bapak maksud di sini belimbing wulu Pak ya? Ya, kalau kata orang Jambi belimbing wulu. Belimbing wulu itu kembangnya aja yang diambil. Nah, kembangnya aja yang diambil. Kembangnya diambil, direndam di air panas. Setelah itu setelah dingin baru diminum. Nah, baru diminum. Nah, sudah itu kalau dia mau istilahnya untuk lebih dia yakin lagi kan, ya paling-paling dia beli obat, cuman ibarat macam sekarang ini kan antibiotik kan. Nah cuman itu Pak. Jadi Pak, cara pengobatan yang Bapak sampaikan tadi itu berlaku untuk 3 macam jenis adum ini tadi Pak? Bisa Pak ya? Bisa. Dan gini Pak, kalau kita ngelihat sekilas nih ciri-ciri dari tampak fisik orang yang di dalam tubuhnya sudah terkena adum tadi, itu bisa dilihat gambarannya dari mana Pak? Soalnya kan kita nggak tahu nih, mungkin ada teman, ada sahabat dia mengeluhkan kalau sesak napas atau terkena TBC, sedangkan kita tanya reaksi pertama ketika dia terkena adum yang Bapak bilang tadi kan, tiba-tiba muntah darah, terus tiba-tiba kerongkongannya kering, terus paru-parunya panas. Dia tidak merasakan hal seperti itu, tapi dia sakitnya itu kayak sakit TBC nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter nggak ada obatnya. Ciri-ciri khusus nih Pak yang bisa kita lihat kalau dia ini bukan penyakit TBC yang ada dalam tubuhnya, melainkan terkena ilmu santet adum tadi. Bisa nggak Pak kita lihat dari sekilas gitu? Ya. Jadi kalau mau melihat itu, pertama kita lihat dia di waktu memandang kita. Jadi di waktu dia memandang kita, pandanglah matanya. Jadi kalau kita lihat pandang matanya itu sorotnya istilahnya
tidak kuat tidak tajam seperti itu. Matanya itu kalau orang normal sehat itu pasti ada tajam. Jadi yang dikatakan itu ada bisa mata. Jadi mata kita ini ada mempunyai bisa, berarti mata kita mempunyai kekuatan gaib ada. Nah kekuatan itu hilang, makanya mata dia itu seperti lemah, kosong gitu Pak. Kosong. Jadi Pandangan kosong. Ya kita lihat matanya itu seperti lemah. Nah dan juga warnanya kekuning-kuningan. Sudah tuh kita pandang mutaginya antara alis sama ini. Jadi kita pandang terus, nanti pandangan itu tadi seperti kuning-kuning, akhirnya pandangan kita hilang. Dan juga dia berjalan itu sering dia bungkuk ini. Tuh. Ciri khas dia orang kena itu berjalan. Jadi dia berjalan sering gitu. Berarti dia jalan lagi lurus, nanti dia pasti gitu dia. Ininya gitu kan. Oh, baunya naik gitu. Iya, gini kan dia. Tangannya pasti digini kan. Nah, itu orang kena itulah. Jadi pandangan pertama lihatlah mata. Pasti matanya itu lemah. Jadi bisa mata itu nggak ada. Tapi kalau Bapak alhamdulillah pasti Bapak tahu. Nah, sudah itu pasti dikejar ke kuku. Kuku tadi ya? Kuku tadi. Kejar ke kuku tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga kalau bisa peganglah dada. Jadi kita pegang di dadanya itu pas ke baju. Pas di ukuran sini. Ulu hati. Di atas ulu hati kan ada tulang. Nah, itu jadi kita rasa dengan jempol. Kita rasa dengan jempol. Nah, di situ kita bisa merasakan apakah dingin, apakah cepat detakkan jantung darahnya. Ada yang merasakan dingin, ada yang merasakan cepat, tak, berarti panas. Dan itu. Nah, jadi kalau panas itu tidak lama lagi dia pasti mengeluarkan darah. Nah, kalau dingin itu masih lama. Tapi sekali keluar darahnya itu biru. Tapi kalau dia masih kuat, terasa kuat, nah seperti itu masih merah. Oh, berarti kalau masih merah itu pengobatannya bisa cepat mungkin. Bisa cepat. Tapi kalau udah biru kayak gitu Pak? Prosesnya lama. Lama ya? Prosesnya lama. Berarti racun yang ada di dalam tubuh itu Pak menggerogoti jantung apa paru-paru Pak? Dia ngejar paru-paru dulu. Paru-paru dulu ya Pak? Iya. Makanya dia mengeluarkan darah. Oh, jadi itu makanya kalau dokter itu mendiagnosa itu seperti penyakit TBC ya Pak? Iya. Itulah yang dikatakan adum setahun, racun setahun. Nah, ini nih yang saya mau tanyakan nih Pak. Ya, adum setahun tadi. Jadi adum setahun itu bisa dikontrak Pak ya? Kan kalau orang Jambi ini kalau sedang bertengkar nih, ya sedang bertengkar, kalau dia kesal dia ngomong gini, aku kontrak nyawa kamu setahun, dia bilang. Itu berarti pakai adum setahun Pak ya? Adum setahun pasti dia merencanakan, beda orang itu mau dikasih racun. Nah itu setahun baru minta darah. Setahun baru ada reaksi. Baru ada reaksi. Jadi dia masuk pelan makannya, pelan. Jadi meragan ya Pak, kalau orang Jambi bilang ya Pak? Iya. Nah itu setahun baru minta darah. Nah itu yang susah diobati. Tapi kalau dia sudah bisa merasakan, baru 3 bulan, 4 bulan dia sudah merasakan. Nah itulah yang kita lihat tadi, cepat dia berobat. Penyakit itu hilang enggak? Setahun enggak juga apa-apa. Asal cepat ditangani. Nah cepat ditangani. Nah, terus gini Pak, saya pernah dapat cerita nih di Jambi ini, daerahnya nggak usah disebutkan lah ya, daerah mana. Katanya kalau masalah adum ini jadi mainan. Jadi mainan dalam arti kata jadi untuk ajang gagah-gagahan lah. Jadi kalau bercandanya tuh yo main kirim-kiriman adum, bener nggak tuh Pak? Itu ada suatu kampung, suatu daerah. Itu memang benar. Jadi kalau untuk di Jambi, ya karena di kampung itu, ya memang orang itu semuanya mengerti tentang racun. Jadi mengerti tentang adum tadi. Akan itu. Nah makanya dia bisa bercerita seperti itu. Akan itu. Berarti dia sudah mempunyai lapis diri, benteng diri untuk sejenis adum. Berarti itu itu ada amalannya Pak ya? Ada amalannya. Itu tangkalnya itu Pak ya, kalau bahasa kita itu Pak ya? Tangkal adum gitu kan? Itu bukan tangkal. Apa itu Pak? Memang ada amalannya.
Jadi ada amalannya, kita amalin, kita olah ilmu itu tadi, itulah dikatakan menjadi ilmu kebatinan. Akhirnya dia mempunyai satu unsur kekuatan di dalam tubuh. Jadi orang mengamalkan itu dengan syarat yang dimasukkannya di dalam tubuh, makanya racun tadi itu masuk ke dalam tubuh tawar. Akan itu. Nah, cuman pesan dari Datuk ataupun buyut bapak ataupun moyang dari kamu, dia minta tolong. Terakhir, ini yang megang punya ilmu yang sejenis adung ataupun jenis racun yang pengolahan tentang ilmu cindung tadi. Dia berpesan kepada bapak, dia minta tolong kepada bapak, kamu tahu pengolahan itu, tolong diobatin orang, itulah tugas kamu. Tapi jangan sampai kamu meminum racun. Jadi bapak tanya, kenapa Yud? Tidak boleh. Ingat, suatu saat nanti kamu mati kena racun. Jadi saya bilang, bapak bilang, nggak mungkin saya mati kena racun, karena saya ada ilmu tangkar racun. Dia ketawa, buyut ketawa. Kenapa buyut ketawa? Coba kau dengar. Kamu memang kuat tenaga dalam kamu. Racun kamu minum itu luntur, dia jadi kencing, jadi kotoran, keluar. Tapi ingat, itu seperti daging disiram sama pasir. Memang bersih. Pasir tadi itu kita cuci, tapi 1, 2, 3 pasti ada yang lengket. Setelah itu kamu minum lagi racun. Pas hari-hari dingin, kamu nunjuk kegagahan, itu kamu minum racun. Orang minum muntah darah, kamu enggak. Ingat, sampai 10 kali yang tinggal tadi kan banyak, dia bilang. Nah, karena kamu selama 5 tahun memakai itu, kamu nunjuk kegagahan minum racun, akhirnya kamu juga yang ada di dalam paru-paru kamu itu tadi, itulah yang membunuh kamu. Nah, terbuktilah di waktu zaman itu sudah ada bukti. Dia bilang, atasan dari saya lagi. Akan itu, berarti waktu itu saudara dari datuk kamu. Iya. Almarhum ya. Saudara dari datuk kamu. Itu sampai dia meninggal belum punya istri. Itu jago minum racun. Kalau hari dingin-dingin, dia ini hari dingin, itu obat pemanas badannya, diambilnya racun, itu diminumnya. Baru dia segar. Bekerja lagi, tapi akhirnya dia meninggal karena muntah darah. Nah, disitulah setelah kejadian itu, untuk seterusnya sampai ke bapak itu dilarang oleh buyut itu tadi, jangan kamu macam itu. Akhirnya bapak takut, bapak tak mau. Nah, akhirnya bapak mengikuti peraturan dari nenek moyang kita, tolonglah obat kalau orang kena. Itulah makanya bapak sudah hampir 35 tahun bapak untuk pengobatan untuk orang nolong yang kena. Nah, ada berarti bapak meyakinkan diri bapak, berarti bapak diizinkan oleh Allah mendapatkan ilmu itu tadi cuman untuk menolong. Berarti tidak boleh untuk kegagahan. Tapi kalau tidak disempat dinasehati oleh buyut tadi, pasti bapak seperti itu. Karena ilmu kebatinannya ada, karena syaratnya ada. Akan itu. Jadi Pak, memang cerita yang didapat itu berarti bahwa ilmu tangkal adung itu adalah ilmu warisan juga ya Pak? Iya. Yang pernah diturunkan juga dari buyut dulu ke bapak gitu ya? Iya. Jadi ilmu warisan gitu Pak ya? Iya. Nah, mungkin Pak nih sedikit nih ya, karena Bapak tadi sudah memberikan beberapa tips untuk penanganan orang yang terkena racun. Ya, racun yang dikirimkan dengan ilmu gaib ya, tanda kutip, bukan racun tikus ya, sahabat-sahabat ya. Nanti dibilang racun tikus pula kan. Nah, di sini juga mungkin Bapak berkenan untuk memberikan beberapa tips tangkal lah istilahnya ya, untuk jaga-jaga lah. Untuk jaga-jaga gimana caranya kita bisa terhindar. Pertama nih, terhindar dari kiriman santet seperti racun terbang seperti itu. Ada nggak Pak amal-amalan yang ringan lah untuk membentengi tubuh kita? Baiklah, kalau itu permintaan berarti mana tahu nanti kan. Ya, yang mendengar, nah kan itu berarti dia
istilahnya itu adalah untuk penjagaan dari Ya, dia. benar. Berarti kalau Bapak ceritakan masalah itu, ya berarti untuk amalan kita lah. Akhirnya ibaratnya dia mau kena dibikin orang itu, akhirnya terhindar. Ya. Nah, alhamdulillah permintaan itu berarti kita beramal untuk kebaikan. Ya, itu. Jadi kalau masalah itu, dua syarat yang dijalaninnya. Nah, itu. Yang penting dia ingat kepada diri dia. Satu. Yang kedua, ya biar macam mana kita harus membaca bismillah. Ya. Kalau tidak kita membaca bismillah, ya mana mau jadi? Kan itu. Nah, jadi cuman yang dibacakannya ya kita harus pakai syariat kan? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'budu ma'asmi'i say'un fil ardi wala fis sama'i ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum serencang napas. Jadi Allah itu hidup dan berdiri sendiri. Itu artinya. Nah, jadi itu yang diamalkannya. Ya. Jadi umpama nanti, ya, ini yang kedua. Kalau dia berhadapan, ya, dengan makanan ataupun minuman, langkah pertama tolong dia mempunyai lidah, tolong tunjangkan ke langit-langit. Di ludah tunjangkan ke langit-langit. Apabila masih terasa geli, nah berarti apa yang dihadapkannya itu bersih. Tapi kalau dirasanya tidak geli, gabas tidak terasa, itu di depannya ada racun. Itu di depannya ataupun makanan ataupun minuman. Itu tidak bisa dimungkiri. Itu benar. Kan itu. Nah, kenapa? Ada racun di atas dunia. Ya racun itu juga Allah yang menjadikan, karena racun dari bahan. Kan itu. Nah, berarti ada yang membuat kan? Tapi Allah sudah menyempurnakan manusia. Ada tangkalnya, ada syaratnya. Itu di langit-langit tadi, antara lidah dengan langit-langit. Itu tanda pertama. Paham kan? Ya, berarti langit-langit itu dites kalau ketika kita sudah punya feeling nih, di depan kita itu ada makanan atau minuman yang ada racunnya, Pak ya. Istilahnya begini. Kalau dia sudah memakai syariat, ataupun dia sudah mengamalkan ya hayyu ya qayyum tadi dari pangkalnya tadi, nah kan itu. Nah, dia sudah duduk mau makan mau minum, maksudnya di rumah teman ataupun dia kemana-mana, nah kan itu. Nah, dia pasti dia mempunyai syarat ya. Iya. Pasti ada kontak batin dia. Kontak batin dia. Nah, mungkin teman-teman, sahabat-sahabat semua bisa menghafalkan ya amalan yang diberikan Bapak, karena amalan itu juga lah yang diturunkan kepada kami supaya ya istilahnya sebagai pengingat ya Pak ya, pengingat dimanapun kita melangkah, di situ kita nggak sendirian. Allah itu hidup, Allah itu selalu memberikan perlindungan kepada umatnya. Asalkan satu kita ingat. Nah, Allah itu berdiri sendiri. Asalkan kita ingat bahwa kita nggak sendirian, Allah selalu melindungi kita. Jadi sudah selesai. Ditonggakkannya lidahnya ke langit-langit, itu terasa geli kan? Nah, berarti yang di hadapan dia, nah itu ada racun. Kan itu. Tapi kalau dirasakannya apa? Normal apa? Seperti geli-geli itu, nah berarti itu kan bersih makanan itu tadi. Nah, yang ada racun tadi dia tidak terasa. Nah, jadi dinaikkan atau enggaknya lidah ke atas langit-langitnya, nah itu tidak terasa lagi dia. Berarti di depannya itu ada. Kan itu. Yang kedua, dia harus memakai syariat alam. Jadi yang dikatakan syariat alam itu, dia tolong dia cari batang belimbing bulu tadi. Batang belimbing bulu
yang kuning tadi. Jadi belimbing itu buahnya kuning. Kan itu. Nah, jadi di waktu maghrib, itu 3 Kamis malam Jumat, dia pergi ke batang belimbing tadi. Itu di batang belimbing tadi, itu ada bunga belimbing tadi. Tapi seharusnya ya dia membacakan ilmu tadi. Kan itu. Nah, tolong ambil belimbing itu tadi diremas sama tangan. Bunga belimbing. Ya, sesudah diremas jangan dicuci. Teruslah dia pulang. Nanti dia mau makan ya tangan itulah. Akan itu. Nah, jadi besoknya baru dicuci. Nah, bikin 3 kali. Nah, di waktu itu kalau memang betul ya ada racun, ada di depan dia baik dari makan minum ya, asal dia dapat tangan dia terbayang begini terus dilihatnya. Nah, gimana dia di waktu meramas itu tadi warna tangannya. Nah, kalau warna tangannya biru, itu ada isi. Berarti ada racun di hadapan. Nah, ada racun. Tapi kalau normal seperti biasa enggak. Tuh. Tapi yang paling bagus di waktu dia meramas itu langsung dengan ilmu kebatinannya. Nah, itu. Langsung dengan ilmu kebatinannya. Jadi begini Pak ya. Jadi kita melapapkan ilmu itu sambil meramas kembang belimbing tadi Pak ya. Iya. Jadi setelah itu dibiarkan aja gitu. Dibiarkan. Kita jadi pulang gitu. Jangan dicuci. Oh. Jangan dicuci. Jadi juga biar teman-teman tahu kan. Ya. Jadi berarti waktu kita mengamalkan bacaan itu tadi, jadi sambil meremas-remas kembang belimbing bulu itu tadi Pak ya. Iya. Jadi pulang ke rumah dibiarkan gitu Pak. Ya. Kalau mau makan gitu kan, mau mandi gitu ya. Ya. Jangan dicuci gitu Pak ya. Iya. Oh gitu ya. Nah, jadi itulah sedikit tips yang diberikan oleh Bapak. Semoga ya bisa sahabat-sahabat amalkan untuk menjadi benteng diri Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya pembahasan kita akan masuk tentang membahas ilmu santet yang lebih parah lagi nih Pak. Ilmu santet yang sudah banyak memakan korban, yaitu cindung. Ya. Jadi yang dikata cindung itu bahasa Jambi. Akan itu. Nah, jadi yang dikatakan bahasa Jambi itu cindung sebenarnya itu santet. Akan itu. Nah, jadi santet yang melalui angin. Nah, itu yang dikatakan cindung. Bahasa Jambi kan? Nah, berarti santet melalui angin. Berarti dia terbang. Nah, itu ada jenisnya. Tuh. Ada jenisnya yang diambil dari, kalau kata orang Jambi itu dari pantak ikan baung. Jadi ada ikan di Jambi namanya ikan baung. Ikan baung itu seperti ikan lele, tapi dia agak besar. Itu dia ada taring di sebelah kiri kanan. Itu yang diambil. Jadi setelah itu diambil, ya pas maghrib dilengkapi sama syarat-syaratnya. Nah, yang terakhir itu kain hitam. Jadi dilepaklah di atas, istilahnya itu daun pisang. Nah, lepak di atas daun pisang, ada di bawah ada tanah, kan itu. Nah, sudah disiap alat-alat lain. Itu cuman dikebut sama kain hitam. Dikebutnya sama kain hitam itu pantak baung itu tadi terbang. Hilang dia dari atas daun tadi. Dia terbang. Dia mencari siapa yang dituju. Itulah yang dikatakan ilmu pantak baung kalau bahasa Jambi. Nah, itu yang dituju itu masuk itu ke dalam badan manusia. Jadi di waktu dia terbang, nah itu dia bersatu dengan angin. Nah, kena ada mantra, ada ilmunya tadi, dia hilang dari pandangan. Jadi dia masuk ke tubuh manusia itu angin. Nah, tiba di dalam baru dia berwujud kembali. Jadi ada pantak baung seperti segini. Itu dilepaskan dengan ilmu orang tadi. Nah, dia terbang, pergi dia mencari siapa yang dituju. Umpamanya si A dituju, dia mencari si A. Nah, begitu ketemu dengan si A, itu dia masuk
ke dalam badan si A. Angin tiba di dalam badan si A, baru dia berwujud lagi. Nah, bayangkan kalau dia sudah berwujud di dalam perut. Nah kan itu. Jadi itu penjelasan tentang ilmu santet yang kalau di Jambi bilang itu adalah cindung, Pak ya. Nah, itu dia lepas, dia terbang, itu sejenis cindung. Berarti memang pure itu adalah ilmu santet yang seorang yang melepaskan ilmu santet itu, atau dukun lah kita sebut di sini, Pak ya. Ya, dukun. Yang melepaskan ilmu santet itu bersekutu dengan iblis atau setan, Pak ya. Iya. Karena kan secara logika pantak baung yang berupa benda itu nggak mungkin lah bisa diterbangkan dan tiba-tiba masuk ke dalam perut. Iya. Itu mungkin bisa dijelasin, Pak, prosesnya gimana kok dia bisa terbang, kok dia bisa masuk ke dalam perut. Nah, jadi itu yang melalui seperti jenis pantak baung. Dan juga ada sejenis jarum. Oh, jadi medianya bisa diganti-ganti ya? Medianya bisa diganti-ganti. Oh, dari pantak baung tadi bisa dirubah jadi jarum. Jadi jarum. Nah, yang lebih istilahnya kasar lagi, yang lebih bahaya lagi, apabila dia terbang itu nampak. Itu dari kepala anjing hitam. Jadi ada anjing hitam, itu kepalanya dipotong. Setelah dipotong itu dikeluarkan lidahnya. Nah, di lidah anjing itu tadilah jarum, regis, apa yang jenis yang tajam-tajam, semua aja dimasukkan di situ. Sembilu ya Pak. Sembilu bisa masuk. Apa yang jenis yang bisa menyakitkan? Nah, itu bisa masuk di situ. Nah, setelah itu masuk, itu dicarinya itu tanah tumbuh. Jadi ada tanah tumbuh. Nah, disitulah dia bersekutu sama setan tadi. Untuk melepaskan barang-barang tadi. Untuk melepaskan barang-barang itu. Karena setan iblis memang ada. Akan itu. Nah, karena Allah tadi tidak menolak pinta. Kan itu, pinta baik Allah mengasihkan. Di sini tempat kamu baik surga. Kamu jahat ya Allah tetap mengabulkan, tapi kamu di neraka. Akan itu. Nah, jadi itu dilepaskan. Jadi tinggal yang menunggu. Nah, jadi di waktu dia melepaskan itu di tanah tumbuh. Jadi maaf Bapak cerita, itu orang yang melepas itu dia telanjang. Nah, dia mengakui setan iblis itu, ya ibaratnya gini lah. Dia mengakui setan iblis itu ibunya. Nah, ya manusia sudah mengaku setan iblis, ibu datanglah setan iblis. Apa kemauan anaknya? Oh, aku tolong melepaskan ini. Angin pasti datang. Ada lagi mentera angin. Begitu dia melepas itu angin datang, dia bersekutu. Nah, itu dia terbang. Nah, itulah yang dia terbang di alam itu seperti bara api. Oh, 7 kan? Nah, itu yang dikatakan orang Jambi 7. Nah, itu apabila 7 kata orang itu dia seperti bara api. Terus dilepas terus terbang dia seperti bara api. Nanti di mana rumah yang dituju itu pecah dia. Nah, itu sudah. Yang di rumah tadi siapa yang tuju umpamanya si A itu kena. Itu rumah tegak kata orang. Mati langsung, Pak. Nah, itu tinggal nasib orang. Kalau memang betul istilahnya dia bersalah, kan itu kebanyakan dia mati langsung. Tapi kalau dia juga tidak bersalah, dia benar cuma sakit. Yang tidak bersalah tadi dia sakit, tapi pasti ada yang nolong karena dia benar. Itu yang Bapak alami. Nah, kok Bapak tahu ini pasien, ini parah, kena mainan ini, tapi dia selamat. Sempat saya menolong. Nah, berarti orangnya benar. Itu Bapak selidiki. Kenapa Bapak yang pengolahan? Rupanya dia benar, dia tidak bersalah. Jadinya kuncinya situ. Tapi kalau orang bersalah biasanya lewat. Nah, ini Pak, Kan itu. sedikit kita akan membuka lah ya. Sedikit kita akan membuka, menerangkan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat semua, karena banyak sekali sahabat-sahabat dan teman-teman bertanya kepada saya, Pak. Pertanyaannya itu seolah-olah ketakutan dengan yang namanya santet. Nah, sebab banyak sekarang media yang mempublikasikan ya, menayangkan video-video tentang pembahasan santet, tentang pembahasan ilmu gaib ini seperti receh sekali. Seperti ya kayak orang ngupas kacang lah, begitu dibuka kacangnya keluar tinggal makan. Sebenarnya gimana sih Pak pengalaman Bapak nih selama puluhan tahun menjadi praktisi ya untuk pengobatan yang seperti terkena santet? Apakah benar santet itu bisa dilepaskan dan begitu cepat dan begitu mudah bisa masuk ke diri seseorang? Jadi yang sebenarnya tidak mudah. Ada juga yang sekali lepas
Kan itu Mm-mm. tidak kena. Ada juga 2 sampai 3 kali. Macet, ada juga sampai 3 orang yang melepas baru bisa kena. Jadi yang dikatakan mudah kena itu nggak mungkin. Cicak umum. Apalagi orang itu mempunyai benteng diri. Ya kan itu. Jadi kalau permainan sihir itu, setan itu, kalau dia punya benteng diri, itu kenanya sekian persen. Jadi di perhitungan orang pengolahan tadi dia kena pasti mati. Tapi kena dia ada benteng diri, nah itu paling-paling 50% dia kena. Nah, itulah orang yang masih bisa diobati. Tapi dia tidak punya benteng diri, dia bersalah, itulah yang sering binasa. Oh, berarti di sini balik-baliknya orang yang melepaskan atau dukun yang melepaskan santet atau melepaskan cindung ini Ya. terhadap orang yang memiliki kesalahan juga. Nah. Kalau orang yang pure nih tiba-tiba nggak tahu apa, nggak tahu salah apa, bisa dikenakan itu nggak mudah, Pak. Tidak mudah, pasti berulang-ulang dia pengolahan. Jadi ini kan menjadi ini Pasti juga ya. berarti dia pengolahan berulang-ulang. Kena juga, tapi tidak istilahnya tidak berat. Tapi dia ibaratnya pingsan. Tapi setelah itu sadar. Nah, ada pengobatan, sehat dia. Nah kan itu. Nah tapi kalau memang betul dia bersalah, dia tidak punya benteng pelapis diri, ya itulah yang sering binasa. Dan juga pengolahannya seperti itu tidak gampang, tidak mudah. Kan itu. Alatnya sebenarnya memang harus alat yang bisa diterbangkan. Satu, yang kedua pengolahannya itu ada hari, ada malam. Kan itu. Nah, sudah itu waktunya juga gitu. Ada waktu yang tepat. Ya ibaratnya dia pengolahan jam 2, tahu dia pengolahan di dalam hutan. Mau mengejar tahu hari hujan, gagal. Nah, kan itu. Tidak bisa. Jadi yang dikatakan mudah itu bohong. Susah. Ya, soalnya sekarang kan banyak sekali nih Ya. media-media yang berkembang, tayangan-tayangan di YouTube juga banyak berkembang kan. Begitu mudahnya orang menyantet seseorang. Itu berarti nggak semudah itu, Pak. Nah, tidak semudah itu. Oke, mungkin Bang Raden ada yang mau ditambahkan lagi tentang tanggapan Bang Raden nih, tentang cindung dan adum ini. Saya sedikit mau bertanya kepada Bapak, mungkin teman-teman juga berpikiran sama seperti saya ya Pak. Nah, kan kalau seperti yang kita lihat-lihat itu Pak, yang kayak di media-media kayak televisi ataupun film-film gitu ya Pak, itu orang yang terkena kena cindung itu atau santet itu yang dalam tubuhnya ada paku, ada jarum, itu apa memang benar itu Pak terjadi Pak? Apa memang betul-betul sampai masuk ke dalam tubuhnya itu Pak? Atau gimana gitu Pak? Oh itu. Jadi kalau itu pertanyaan, ya, itu yang bisa masuk, ya, itu ada jenisnya. Nah, dia jenis yang bertuntung, itu dalam bahasa ilmunya. Itu. Jadi kalau yang sejenis jarum itu bisa masuk. Itu. Jadi kalau sejenis silet itu tidak bisa masuk. Oh, jadi bukan sembarangan gitu Pak ya. Bukan. Memang ada jenis-jenisnya yang masuk dalam golongan itu tadi Pak. Termasuk ada yang di dalam golongan itu. Berarti kalau yang keluarnya silet segala macam berarti itu 50% ilmu sihir, 50% ilmu sulap mungkin Pak. Ya. Jadi kalau pengalaman Bapak belum pernah Bapak pengeluaran penyakit orang itu ada silet, ada paku itu belum pernah. Tapi kalau jarum itu sering terjadi. Oh gitu Pak ya. Satu, ataupun yang jenis yang berbisa dari binatang-binatang, itu sering. Itu sering keluar itu Pak. Sering. Ataupun dia ngambil dari bulu gajah. Itu ada racun di bulu gajah itu. Nah itu sering. Itu. Nah jadi ada jenisnya. Oke, demikianlah untuk video kali ini. Mungkin di video berikutnya kita akan membahas lagi tentang ilmu-ilmu yang lainnya gitu kan. Mungkin menarik nih Pak, di video selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu pelet. Ya. Soalnya ilmu pelet ini sangat menarik sekali nih ya. Menarik sekali dan banyak sekali sahabat-sahabat dan teman-teman mengalami peristiwa
dia menganggap dirinya kena pelet. Ada juga yang memang benar-benar sudah kena pelet tapi dia nggak sadar. Mungkin kita akan mengupas lebih dalam, lebih tuntas lagi dengan ayah saya Raden Jailani di video selanjutnya Bang Ya, benar. ya di channel Raden Kelana Official. Nah jadi di video kali ini kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian video. Mungkin video ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.